Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dastin Dava Danendra dengan NPM 2235100031 dari program studi Teknik Informatika ya. Nah, kemarin saya sudah membuat video tentang dasar-dasar JavaScript. Nah, kali ini saya juga akan membuat video masih tentang JavaScript, tapi kita akan agak melangkah lebih jauh daripada kemarin. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas pada video kali ini? Di sini saya akan membahas function, akan membahas looping, array, dan asynchronous. Nah, yang pertama kita membahas array. Apa sih itu array? Array adalah struktur data yang menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Setiap elemen di dalam array memiliki indeks, dimulai dari indeks 0. Array biasanya digunakan untuk menyimpan data yang bertipe sama dalam jumlah yang besar. Nah, misalnya nih, contohnya array nih. Misalnya kita membuat sebuah program satu buah. Nah, yang mana program ini mempunyai satu buah variabel, misalnya variabel mahasiswa. Misalnya mahasiswa ini kan banyak, misalnya mahasiswa program studi Teknik Informatika angkatan 2022 misalnya ada 300-an gitu. Nah, dari 300 mahasiswa ini bisa disimpan dalam satu variabel yang bernama array. Nah, array ini kita namakan misalnya mahasiswa gitu. Nah, kan kita bisa simpan dalam 300 mahasiswa ini dalam satu variabel gitu. Misalnya mahasiswa A, B, C, D, dan seterusnya gitu. Nah, di sini ada beberapa cara untuk untuk pembuatan array. Ini semuanya sama. Nah, di sini cuma perbedaan penulisannya saja. Oke, kita langsung saja kita ke VS Code-nya agar lebih paham ya. Main.js. Oke. Di sini ada ya. Oke, di sini kan ada apa nih? Array. Di sini ada array lagi nih. Nah, di sini kan ada 3. Cara pembuatan array ini ABCD value-nya. Ini 1 2 3. Ini 1 2 4 3. Ini perbedaannya. Jadi lihat ya. Di sini kita deklarasikan langsung kita masukkan langsung data value-nya ke dalam array-nya. Array ini biasanya ditandai dengan kurung siku ya. Nah, seperti ini nih. Ini array nih. Ini maksudnya array kosong. Nanti kita isi satu-satu seperti ini. Ini indeks 0 1 2. Nah, ini juga seperti ini. Cuman kita nggak buat seperti ini, kita buat new array dalam kurung gitu. Tapi dia sama gitu. Kita tes ya. Oh ya lupa, sorry, belum di konsol log. Nah, ini belum ada perintah untuk nampilinnya, cuman buat array-nya aja. Nah, ini kan ABCD 1 2 3 1 4 3. Nah, ini array nih, indeks 0 1 2, ini indeksnya nih. Angka yang pertama nih indeksnya. Nah, lalu ada ini array ya. Oke, ini array. Lalu array ini bisa ada beberapa fungsi juga seperti ini, misalnya array B. Oke, ini kita komen dulu biar nggak ganggu. Ini kan kita punya sebuah array nih, array saya. Lalu kita buat variabel lagi dengan nama variabelnya B gitu. Ini array saya .include ini maksudnya jika dalam array saya ini ada nilai yang nilainya B, maka dia akan bernilai true. Jika tidak, dia akan bernilai false. Jadi kita tandai aja misalnya ya, kita buat program ya percabangan, misalnya di sini kan if B, berarti jika B ini true, tampilin ini tampilan posisi B. Ini index of nih, maksudnya dia B ini, nilai dari B ini indeks ke berapa gitu. Jadi index of ini maksudnya seperti ini. Ini kan indeks 0 1, berarti dia nanti harusnya hasilnya 1 gitu kan. Nah, di sini saya juga membuat index before, index after. Jadi di sini kan sudah disimpan, indeks ini sudah disimpan pada variabel posisi B. Jadi kita tinggal posisi B kurang 1, berarti indeks sebelumnya. Nah, ini before after juga ada. Ini sama. Ini tinggal kita konsol log kita tampilin. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan huruf akhir atau
huruf akhir dan huruf awalnya. Ini dengan cara array saya shift. Jadi nanti dia ngambil nilai pertama dari array-nya lalu dimasukin ke shift. Lalu kita tinggal nampilin nih. Ini kan shift-nya disimpan pada variabel huruf awal. Kita tinggal nampilin aja. Nah, dia ini ngambil berdasarkan indeks ya. Dia ngambil berdasarkan indeks. Jadi di sini kita juga bisa nih cons huruf akhir. Bukan, ini bukan berdasarkan indeks. Karena ini kan array saya .length kurang 1. Berarti length ini kan panjangnya. Ini kan panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan panjangnya 5 nih. Tapi kan indeks itu kan dimulai dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau kita gak buat kurang 1 di sini, nanti kan indeks yang ke 5 kan gak ada. Indeksnya cuma sampai 4 gitu. Jadi di sini array saya .length kurang 1 maksudnya 5 kurang 1 berarti 4 itu. Berarti di sini array saya yang keempat. Ini array saya yang keempat berarti E ya harusnya ya. Selain ini kita juga bisa menggunakan fungsi pop. Ya seperti ini misalnya cons kita buat yang baru cons h akhir misalnya biar berbeda ya. Akhir sama dengan array saya. Di sini kita dot pop. Nah pop ini dia untuk nampilin array yang terakhir. Jadi kita tinggal console.log kita langsung aja ya, nggak usah pakai kalimat gitu. Console.log akhir Oke, kita buktikan ya apakah cara yang ini sama dengan cara yang ini. Oke, kita tes. Nah, sama kan? Huruf sebelum B itu ya A, huruf setelah B itu C, huruf awalnya adalah A, huruf akhirnya adalah E. Nah, ini kan E nih, karena saya tadi nggak ngasih kalimat apa-apa. Berarti ini kita bisa mempunyai dua cara nih, bisa cara dengan pop dan bisa cara dengan A. Nah, kalau dia misalnya di sini B, jika B-nya tidak salah gitu atau ini kan nilainya true nih. Misalnya di sini kita buat misalnya F nih, kita kan nggak punya F, berarti otomatis nilai dari variabel B ini false dong gitu. Jadi kalau misalnya kita ganti, nah ini ya saya tidak tahu posisinya di mana. Oke, sampai sini paham? Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah di sini kita juga bisa menyimpan banyak macam segala macam array. Banyak sih array ini. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini seputar tentang array. Nah, selanjutnya ada looping. Jadi looping ini adalah perintah untuk mengulangi eksekusi blok kode yang sama selama kondisi tertentu terpenuhi. Jadi looping ini biasanya digunakan untuk menjalankan tugas yang berulang, mengurangi penulisan kode yang sama berulang kali. Jadi maksudnya fungsi looping ini dibuat agar kita tidak mengetik kode yang sama berulang kali. Jadi ketika fungsinya sama, kita tinggal memasukkan pada perintah looping. Kita tinggal membuat codingan looping. Nah, kita buat kondisinya, dia mau sampai diulangi sampai kapan. Nah, looping ini juga memiliki 3 jenis. Yang pertama ada for, ada while, dan ada do while. Yang pertama kita bahas untuk yang for. Dia macam-macam for ini ada 3. Ada for in, ada for off, dan ada for each. Jadi di sini kita tidak usah hiraukan, kita langsung ke codingannya. Kita bahas untuk for dulu ya. Misalnya for, kita buat ya di sini aja lah. Ini kan data jadi nih. Nah di sini kan array ini. Kalau misalnya kita console log array ini, nanti kan dia datanya memanjang menjabar semuanya gitu. Dia tidak tersusun intinya gitu. Ini kita komen dulu ya biar kita nanti tahu perbedaannya. Oke, kita coba tampilin. Nah kayak gini kan A B C D gitu. Dia kan tersusun sebagai, dia akan ditampilin sebagai array gitu. Nah
Kalau misalnya kita mau rapiin gimana? Kita mau list gitu misalnya. Nah, kita bisa pakai for of. For of ini dia akan ngambil, kita buat variabel baru bernama list. Lalu of, ini for of nih, for of. Nanti dia ngambil nilai ini nih A, B, C, D. Lalu diulangi, berarti dia mengulangi selama sepanjang array saya. Berarti ini ada berapa nih? 4. Berarti dia mulai dari indeksnya tetap dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Berarti ini kan panjangnya 4 nih. Dia akan mengulangi selama 4 kali. Kita refresh. Nah, A, B, C, D. Oke. Ini untuk for all. Kalau misalnya kita mau for in nih, apa sih perbedaan for in dan for all? Dia lebih kurang sama, tapi for of dia mengambil value-nya, sedangkan for in dia mengambil indeksnya. Ya, kita tes ya perbedaannya. Ini kan A, B, C, D, ini yang tadi nih. Nah, ini nih 0, 1, 2, 3. Ini adalah indeksnya. Lalu ada for each. For each-nya apa lagi nih? Apa juga nih? Ini for each ini dia lebih kurang sama juga sih kayak tadi, cuman berbeda di cara penulisannya saja. Ini for each list. Ini kan langsung dipanggil nih array saya for each. Nah, variabel yang kita buat nih kita taruh di sini for each list. Coba ya. Kita tes. Sorry. Nah, sama kan? A, B, C, D. Ini cuman beda dari cara penulisannya saja. Oke, kita next. Ini bisa dibaca. Oke, selanjutnya ada function. Function ini adalah block code yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali. Jadi ketika kita membuat kode, misalnya fungsinya untuk begini misalnya, untuk begitu misalnya. Jadi kita kan membuat kode itu setiap fungsinya ngetik terus gitu. Jadi function ini memudahkan kita. Function ini membuat sebuah kode dibungkus dengan bungkusan function, dibungkus gitu, disatukan dengan function lalu kita tinggal panggil aja functionnya. Jadi kita nggak buat kode panjang-panjang lagi gitu. Ini seperti ini manfaatnya nih, membantu membuat kode lebih terorganisir, modular, dan efisien. Oke, kita langsung ke VS Code-nya. Oke, JS2. Ini kita komen dulu. Oke, ini kita komen dulu. Kita cuma ngambil yang function ini nanti nih kita bahas nih. Ini nih. Ini function nih. Nah, ini cara membuat function. Ini function, dan ini function. Jadi function ini apa? Nah, ini function. Nah, jadi ini ada function login, ada function get user, ada function get pay code. Jadi ini sebuah kode yang dibungkus nih dan bisa digunakan beberapa kali. Kita bisa gunain 3 kali, pokoknya berapa kali pun kita bisa gunain ini function. Nah, kita jabarkan lah ya. Di sini ada function login. Ini apa nih? Ini namanya parameter. Jadi di sini parameternya username. Nanti jadi function ini gunanya buat apa? Nanti dia akan mengembalikan nilai dari token dan username. Token ini dapatnya dari mana? Ini. Jadi kita sudah membuat variabel token. Ini artinya dia mengambil angka random sebanyak 9 digit. Dari 1 sampai 9 gitu. Pokoknya dia 9 digit lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, dan ini random ya, bukan 1 sampai 9, random. Lalu ada function lagi get user. Parameternya apa? Parameternya token, artinya dia harus ada tokennya. Kalau tokennya belum ada, function ini nggak bisa dijalankan. Nah, seperti di sini nih, if token, artinya jika ada token maka function ini akan mengembalikan nilai dari OTP key, yang mana OTP key-nya juga ngambilnya random, tapi sebanyak 4 digit. Lalu ada function get pay code. Nah, di sini parameternya adalah OTP key. Nah, jika ada OTP key-nya ada gitu,
dia akan mengembalikan paycode. Paycode ini kita juga nggak dapat dari sini nih, dari variabel yang sudah kita buat. Nah, di sini cara pemanggilannya ada seperti codingan yang di bawah ini. Di sini kita buatkan dulu, kita balut dia function ini dengan satu buah variabel, satu buah wadah. Kita sediakan wadahnya. Nah, yang mana di sini kan function login nih, kita panggil pertama nih. Ini adalah parameternya, inputan dari parameternya. Ini nyambung ke sini username. Nah, jadi kita masukin ini nih. Ini kan ada nih, otomatis ada. Berarti dia bisa dijalankan nih. Jadi nanti dia nampilin nama Anda adalah username. Berarti username kita kan Dustin Dava nih, kita masukin sini. Terus username arah ke sini. Terus dibalikin lagi, dibalikin berarti dia ada di sini, masuk ke sini gitu. Oke. Paham ya? Lalu nah di sini kita ini cuman spasi doang. Lalu user token. Token ini kan kita dapatnya di sini, kita buat token. Terus di sini username. Dari dalam function login ini dia kan mengembalikan nilai dari token. Token ini kan dari sini. Lalu ya nanti dia ngambil token yang ini yang di dalam function, nilai yang dikembalikan oleh function. Kita begitupun selanjutnya kita buatkan dia, lalu kita buatkan sebuah variabel OTP key, yang mana OTP key ini dia dapatnya dari function get user. Get user ini parameternya token. Token ini ada pada variabel user gitu. Jadi variabel user mempunyai nilai token, variabel token lagi gitu. Jadi variabel dalam variabel. Oke, paham ya? Nah, pada function get user, nanti dia setelah function get user dapat nih nilainya nih, nanti dia akan menampilkan OTP key Anda adalah OTP key yang setelah kita dapatkan nih. Ini kan kita kalau get user nih kan dia nanti ngembaliin nilai dari OTP key. Nah, lalu di sini ada lagi nih variabel baru untuk menampung get paycode. Kita buat namanya get user pay. Di sini parameternya ada OTP key. Jadi OTP key kan kita sudah dapat di sini nih. Kita kan udah dapat nih OTP key-nya. Nanti OTP key-nya kan dimasukin ke parameter lagi. Lalu nanti setelah selesai kita tampilin kode pembayaran Anda adalah get user pay. Oke, kita coba ya. Langsung kita coba di konsolnya. Nah, nama Anda adalah Dustin Dava dengan nomor token bla 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 bla, PK-nya 203. Oke, kita tes nih. Kita tes dia nggak pakai parameter. Kita kosongkan nih misalnya ya. Apakah dia berjalan? Yang ini kan function yang di bawah kan berjalan ketika function di atas sudah dijalankan. Jadi bertahap nih, ini harus jalan, ini harus jalan, ini harus jalan, ngantri lah istilahnya. Kita tes nih apakah semua ini bisa berjalan? Tidak. Define. Dapat ya. Dengan nomor token, tapi kok nomor tokennya dapat ya? Harusnya sih nggak dapat. Oke, kita kembalikan. Coba di sini kita hapus nih. Kita nggak pakai ini parameter di sini, kita nggak kasih ya. Oke, kita tes. Nah, error kan? Dia yang bisa dijalankan cuman function yang pertama. Untuk function yang kedua dia nggak bisa dijalanin karena function yang ketiga syaratnya harus jalan dulu function yang kedua. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, function itu lebih kurang seperti itu. Lalu kita masuk ke sinkronus. Nah, di sini adalah bagian yang paling menarik nih, karena di sini akan membuat kepala Anda pusing bagi pemula ya. Kalau yang udah senior mah mungkin nggak pusing lagi dengan yang namanya asinkronus. Nah, jadi asinkronus ini apa? Asinkronus ini adalah proses yang memungkinkan eksekusi kode tanpa mengganggu untuk menyelesaikan operasi sebelumnya. Yang kayak tadi nih, kan dia ibaratnya ngantri nih. Jika proses yang pertama nggak bisa, berarti yang ketiga nggak bisa juga gitu. Jadi antri satu-satu dulu nih, selesain satu-satu, bertahap lah intinya dari atas ke bawah.
Jadi dia fungsinya ini manfaatnya meningkatkan performa aplikasi dengan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi saat operasi yang memakan waktu seperti permintaan jaringan sedang berlangsung. Jadi asynchronous ini ada beberapa macam juga, seperti callback, ada promise, dan ada async await. Oke, ini bisa dibaca. Nah, untuk contohnya langsung saya contohkan di VS Code-nya. Ini kita komen dulu ya. Ini untuk function yang nggak ada asynchronousnya. Nah, tadi kan yang pertama ada callback. Ini callback nih, khusus nih callback. Ini untuk functionnya, untuk variabel yang dua di atas masih sama. Perbedaannya di sini. Di sini ada function login. Yang mana yang tadi kan parameternya cuma satu nih. Ini parameternya cuma satu untuk function yang biasa. Di sini kita tambahin callback. Nah, callback nih. Lalu ini kita tampilin ini untuk buat ibaratnya sedang proses mengambil data lah. Karena dia mengambil datanya butuh waktu 200 milisecond. Nah, kalau kita pakai callback, kita nggak bisa pakai return lagi. Kayak di sini kita pakai kan return nih, return. Di sini kita ganti juga pakai callback dan pakai tanda kurung. Nggak cuma pakai kurung kurawal. Di sini juga seperti ini. Di sini juga pakai callback. Jadi artinya function ini memiliki parameter username ini sebagai inputan dan ini callback sebagai penandanya karena ini butuh waktu 200 milisecond untuk ngambilnya. Jadi dia butuh callback. Lalu yang ini dia ya kayak gitu juga, dia butuh waktu 400 milisecond, ini 500 milisecond. Untuk pemanggilannya berbeda dengan yang tadi. Yang tadi kan simple nih, tapi yang ini agak rumit lah bisa dibilang ya. Ini karena sedikit aja kelihatan, karena fungsinya cuma 3, makanya kelihatan simple. Tapi kalau fungsinya banyak ya banyak juga. Seperti ini nih, kita panggil function. Ini parameter inputan dastin apa. Nah, di sini nih bedanya. Di sini kita buat function lagi pada panggilannya. Kita kasih function lagi, yang mana parameternya adalah response. Jadi response ini fungsinya apa? Response ini adalah variabel yang menampung callback dari function yang di atas. Jadi misalnya function login ini kan nanti dia mengembalikan dua buah nilai nih, ada username dan ada token. Nanti username dan token itu disimpan pada response. Nah, jadi respon ini kita bisa masukin lagi nih, kita deklarasikan lagi ke variabel baru nih, username dan token. Nah, kita tinggal console log nih, kita tampilin. Lalu get user juga seperti ini. Get user. Nah, ini kan parameternya token. Token kan kita sudah dapat di sini, sudah dapat nih. Jadi ini token, ini buat function response lagi. Dapatlah kita OTP key. Kita buatlah variabelnya key, lalu kita tampilin. Lalu kita panggil function yang terakhir, get paycode. Ini kan parameternya OTP key, yang atas parameternya token, yang ini parameternya nama username. Lalu kita buat function lagi, response, dan kita buat variabel baru dengan nama pcode. Oke, kita tes langsung di konsolnya. Nah, ini kan ada jeda-jeda nih, nggak seperti tadi langsung glep muncul nggak gitu dia. Ini ada jeda-jedanya. Nah, dia berjeda. Ini username, ini token. Nah, ini kayak pesan-pesan yang disampaikan. Wait a minute, tunggu sebentar. Sedang memuat pembayaran. Ini untuk yang callback. Lalu ada lagi yang namanya promise. Dia lebih kurang sama juga, cuman mungkin dalam beberapa kasus ada perbedaan yang signifikan yang mana yang kita mau gunakan. Nah, ini yang promise. Perbedaannya yang tadi kan, yang callback kan dia menggunakan dua parameter, yang di sininya ada callback. Ada begini nih tadi kan. Kalau yang promise nggak ada. Yang cuman perbedaannya di sini nih, ada return new promise. Di sini dia menangkap promise ini, dia merangkap dua parameter, yang mana ada parameter success dan fail.
Nah, ini kita jabarkan, saya jelaskan ya codingannya seperti apa. Function login memiliki parameter username. Lalu dia akan menampilkan sedang mengambil data. Lalu ini return new promise. Jadi ini fungsi promise ya. Set time out. Jadi dia membutuhkan waktu selama 200 milisecond. Nah, di sini saya menambah sedikit kondisi ini. Jika username tidak sama dengan Dustin Dava, maka dia akan gagal, fail. Lalu dia menyampaikan pesan, maaf, username salah. Nah, jika username-nya sama dengan Dustin Dava, else, atau dari kondisi ini else misalnya, berarti dia gagal. Dia sukses. Dia akan mengembalikan nilai dari token dan username. Itu juga dengan seperti ini. Function get user token. Nah, ini tampilan ini, terus ini promise-nya. Nah, ini jika tidak ada token, jika tokennya false, nilainya tidak ada artinya, maka dia gagal. Maaf, Anda tidak punya token. Itu pesan yang dia sampaikan. Nah, di sini dia akan mengatur waktu yang dia ambil, yaitu 400 milisecond. Nah, jika tokennya ada, maka dia akan mengembalikan nilai dengan ini sukses nih, tandanya dia sukses. Dia akan mengembalikan nilai dari OTP key. Begitu juga dengan ini juga seperti itu. Nah, ini untuk cara pemanggilannya. Jika yang tadi kan di sini const user login. Nah, di sini kan kita nambahin function nih, di sini tadi kayak gini function. Nah, kayak gini tadi kan. Kalau sekarang functionnya kita tidak naruhnya di sini. Kita buat variabel dulu untuk menampung nilai dari function login. Lalu variabel ini kita panggil lagi dengan cara user.then. Nah, di sini caranya nih user.then dengan pemanggilannya seperti ini. Functionnya di sini response masih sama dengan seperti tadi response. Nah, ini lebih kurang sama seperti tadi. Perbedaannya seperti ini user.then. Nah, seperti ini get user token.then, get pay otp.then. Sama ini catch ini dia akan, jika misalnya gagal kayak gini nih, misalnya kita cobalah dulu ya. Kalau dia gak berhasil, sama ya kayak yang tadi, karena ya yang fungsinya sama, cuma perbedaan dari codingan aja. Misalnya di sini kan tadi ada kondisi nih, jika namanya tidak sama dengan Dustin Dava. Misalnya di sini kita buat bla bla siapa ya, Andi misalnya. Misalnya Yusuf lah. Yusuf, nah kan? Misalnya aja nih. Nah, sedang mengambil data, maaf username Anda salah. Semua function yang di bawahnya tidak akan diproses lagi. Ini jika username-nya salah. Kita kembalikan lagi nih. Lalu misalnya jika kita tidak punya token, di sini saya komen ya misalnya. Ini jika token, berarti tokennya nggak ada nih. Di sini kan nggak ada tokennya, kita nggak buat nih. Apa yang terjadi kira-kira? Lah, kok jalan aja ya? Nah, harusnya ini nggak jalan. Oh ya, kita hapus di sini aja. Nah, di sini nih kita nggak masukin ini tokennya seperti ke parameternya, kita nggak masukkan, kita masukin misalnya. Nah, maaf Anda tidak punya token, padahal kita ada dapat tokennya nih, tapi dia nggak bisa, maaf Anda tidak punya token gitu ya, karena kita nggak masukin ke sini parameternya. Nah, oke. Kita lanjut. Ini kan panjang nih, penulisannya kan agak ribet. Kalau kita mau mudah, kita bisa menggunakan fungsi async await dengan cara menambah satu function lagi tapi bernama async function seperti ini. Ini kan panjang nih cara pemanggilannya nih, kita tinggal seperti ini. Ini lumayan simple.
Ini async function dengan nama functionnya user display. Parameternya kosongin aja, kurung awal. Nah, di sini kita buat 4 buah variabel. Yang variabel ini didapat dari masing-masing functionnya. Tidak lupa, ini yang paling penting nih, fungsi dari await-nya. Jika ada async maka harus ada await, ya catatannya. Nah, ini nilainya udah dapat semua nih. Ini pasti nih dapat semua nih. Lalu ya tinggal panggil aja ini untuk nampilin aja nih. Coba lah. Ini kan yang tadi nih. Nah, ya, kelar. Simple lah ya nih kalau pakai async await. Nah, ini ya, jadi ada 3 macam asynchronous, ada callback, ada promise, dan ada async await. Nah, oke, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan atau kesilapan dalam penyampaian ataupun dari materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.